Baik, yang pertama kita akan membahas tema PIN. PIN dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan sebagai mengikat. Artinya, ada beban jika buah yang terkena PIN dilangkahkan atau dipindahkan. Dan ketika PIN dilakukan terhadap raja, tentu saja buah itu benar-benar tidak bisa digerakkan. PIN terbagi dua kategori. Pertama, PIN yang menguntungkan, dan yang kedua, PIN yang dapat merugikan. Sebagai ilustrasi PIN yang menguntungkan, saya akan mempersembahkan partai mini antara Alonso Zapata, pecatur dari Kolombia, memegang buah putih, melawan Viswanathan Anand, pecatur kuat dari India, memegang buah hitam. Dan kita dapat melihat bahwa Anand juga dapat terkena serangan PIN dari pembukaan dan membuat menyerah hanya dalam 6 langkah. Ini merupakan kekalahan yang paling menyakitkan dari Anand selama karir caturnya. Sekali lagi, hanya 6 langkah. Mari kita ikuti langkah-langkahnya. Alonso membuka permainan dengan E4, dibalas oleh Anand E5, kuda F3, kuda F6, maka terjadilah pembukaan Petrov atau Rusia. Kuda makan E5, saya mundur 1 langkah. Kemungkinan putih lainnya dalam posisi ini adalah dorongan pion D4. Kembali kepada posisi partai utama. Hitam melanjutkan dengan D6, kuda F3, kuda makan E4, kuda C3, gajah F5. Langkah blunder. Sebaiknya untuk penyederhanaan permainan, hitam bisa saja melangkah, saya mundur 1 langkah, kuda makan C3. Kembali menuju partai utama. Setelah gajah F5, putih melangkah menteri E2, melakukan PIN terhadap kuda yang berada di E4. Anand menjawab menteri E7, mencoba untuk menutup PIN. Namun di sini putih menjawab kuda D5. Hitam menyerah. Melihat ancaman kuda makan C7 atau dorongan pion D3. Demikian contoh partai ilustrasi PIN yang menguntungkan. Baik, kita akan menuju contoh-contoh diagram dari tema PIN yang menguntungkan. Untuk contoh pertama, di sini telah saya tampilkan posisi satu diagram. Dan bila kita lihat dalam posisi ini, belum terjadi adanya tema PIN. Jadi bagaimana putih dapat mengambil keuntungan dalam posisi ini dengan menggunakan tema PIN. Mari kita ikuti langkah-langkahnya. Putih melangkah benteng B7 sekaligus melakukan langkah skak. Hitam menjawab benteng D7 menutup langkah skak dan merupakan jawaban terbaik dari hitam. Putih melanjutkan menteri D8. Di sini hitam menyerah, melihat menterinya akan hilang karena terkena PIN oleh menteri yang berada di D8. Kita berlanjut ke posisi diagram nomor 2. Dalam contoh posisi diagram nomor 2, terlihat putih belum melakukan langkah tema PIN. Tapi dengan kekuatan gajah yang berada di D4, putih dapat meraih kemenangan dengan tema PIN. Mari kita ikuti langkah-langkahnya. Putih melangkah benteng makan C5. Hitam menjawab benteng makan C5. Dan sekarang putih
telah melakukan pin terhadap benteng yang berada di C5. Benteng C2, langkah bagus, menambah tekanan terhadap C5. Benteng F C8, menteri B5. Lagi-lagi di sini putih melakukan langkah bagus dan membuat hitam menyerah. Jika hitam menjawab dengan benteng makan B5, putih akan melanjutkan benteng makan C8 dan putih mendapatkan tempo dengan melakukan langkah skak Raja F7, dan barulah putih mengambil menteri yang berada di A7 dengan gajah makan A7. Atau pilihan hitam lainnya, jika hitam melangkah benteng makan C2, maka putih akan melanjutkan dengan gajah makan A7 dan posisi putih tetap unggul. Mari kita berlanjut ke posisi diagram nomor 3. Baik, kita akan berlanjut ke posisi diagram nomor 3. Perhatikan posisi panah, artinya gajah putih yang berada di C2 dapat melakukan pin. Langkah pertama putih adalah benteng makan F5, membuat tema pin. Partai berlanjut, benteng makan F5, maka telah terjadi pin dalam posisi ini sekarang. Putih melanjutkan dengan benteng F1, menambah tekanan pin di petak F5. Hitam melanjutkan benteng F6. Di sini terlihat langkah hitam adalah langkah paksa. Jadi di sini putih harus membuat rencana bagaimana dapat menambah tekanan terhadap F5. Partai berlanjut, benteng F3. Langkah bagus dengan rencana raja masuk ke lajur G dengan tujuan untuk menempati petak G4 dan menambah tekanan terhadap F5. Partai berlanjut, benteng F7, raja F2, benteng F6, raja G3, benteng F7, raja G4. Di sini hitam menyerah melihat putih melakukan tambahan tekanan terhadap benteng yang berada di F5. Mari kita berlanjut ke posisi diagram nomor 4. Perhatikan posisi diagram nomor 4. Di sini terlihat putih belum melakukan tema pin, namun ada sedikit gambaran seperti panah yang telah saya buat. Langkah pertama putih di sini adalah benteng makan F7 dan putih mulai menciptakan tema pin di petak F7 dengan dasar buah putih lebih siap untuk melakukan serangan di sayap raja, dan kita bisa melihat salah satu kelemahan hitam dalam posisi ini, di antaranya menteri hitam tidak bisa membantu pertahanan raja. Kita berlanjut. Benteng makan F7, maka terjadilah
pin terhadap benteng yang berada di petak F7 oleh Menteri Putih yang berada di B3. Putih melanjutkan dengan benteng D7, langkah menambah tekanan terhadap buah yang terkena pin. Hitam menjawab benteng C ke F8. Dan di sini putih tidak ingin kehilangan tempo. Putih melanjutkan dengan langkah benteng makan F7. Hitam menjawab benteng makan F7. G6, langkah selipan yang bagus untuk menempatkan kuda di G5. H makan G6, kuda G5. Di sini hitam menyerah melihat ancaman mat yang tidak bisa dihindari. Baik, kita akan berlanjut ke posisi diagram nomor 5. Untuk posisi diagram nomor 5, lagi-lagi kita belum melihat ada tema pin. Di sini kita bisa melihat bagaimana cerdiknya pemain putih bisa melihat ada tema pin yang dapat digunakan dalam posisi ini. Langkah pertama putih adalah benteng makan D6. Hitam menjawab benteng makan D6, langkah paksa. Menteri E8, Raja G7, kembali langkah paksa. Putih melanjutkan dengan Menteri E5, sekaligus melakukan langkah skak. Partai berlanjut. Menteri makan E5, lagi-lagi jawaban hitam adalah langkah paksa. Gajah makan E5, sekaligus melakukan langkah skak. Benteng F6, dan di sini terciptalah posisi bangunan pin. Benteng yang berada di F6 terkena pin oleh gajah yang berada di E5. Putih melanjutkan H4, tentu saja untuk mencegah dorongan G5. Hitam melanjutkan H6. Putih kembali melanjutkan dengan F4 untuk mencegah dorongan G5. Dan di sini hitam menyerah. Seandainya langkah terakhir hitam di sini adalah H5, maka putih akan menjawab dengan gajah C3, dan di sini posisi hitam dalam keadaan sugzuang, artinya apapun yang akan dilakukan oleh hitam, hitam akan mengalami kerugian. Mari kita berlanjut ke posisi diagram nomor 6. Dalam posisi diagram nomor 6, terlihat belum ada tema pin. Namun, dengan beberapa langkah manuver, putih berhasil menciptakan tema pin. Mari kita ikuti langkah-langkahnya. Langkah pertama putih di sini adalah Menteri C8 melakukan langkah skak, dan hitam menjawab Raja G7. Saya mundur satu langkah. Tentu saja di sini hitam tidak melangkah Raja F7 karena membuat pin terhadap gajah yang berada di F6 oleh benteng yang berada di F1. Tentu saja di sini putih akan menjawab dengan dorongan pion D5 dan putih menang. Kembali ke posisi utama, setelah Raja G7, putih melanjutkan dengan Menteri G4 melakukan langkah skak. Hitam menjawab Raja
H8. Saya mundur satu langkah. Jika hitam di sini melangkah Raja F7, maka terjadilah pin terhadap gajah yang berada di F6 oleh benteng yang berada di F1. Dan putih akan melanjutkan langkah sesuai dengan langkah analisa sebelumnya, yaitu dorongan D5. Baik, kita menuju ke partai utama kembali. Setelah Raja H8, putih melanjutkan dengan D5. Langkah bagus membuka diagonal gajah. Di sini hitam menjawab benteng F7. Saya mundur satu langkah. Pilihan hitam lainnya, misalnya di sini hitam melangkah gajah C3, putih akan menjawab benteng F8 dan melakukan langkah skakmat. Atau jika benteng ke G7, maka putih akan menjawab benteng makan F6, benteng makan G4, benteng F8 melakukan double skak dan membuat posisi hitam menjadi mat. Kita kembali ke posisi utama. Setelah benteng F7, putih melangkah benteng F6. Langkah bagus untuk membuat pin terhadap buah hitam yang berada di F6. Benteng makan F6. Di sini terlihat bahwa benteng F6 telah terkena pin oleh gajah yang berada di C3. Putih melanjutkan dengan langkah Menteri E6. Langkah bagus untuk menyederhanakan permainan dan sekaligus memanfaatkan pion bebas yang berada di garis E. Partai berlanjut, Menteri makan E6, langkah paksa, D makan E6, terlihat di sini pion putih yang berada di garis E menjadi pion bebas. Raja G7, E7 tidak terburu-buru untuk mengambil benteng yang berada di F6. Raja F7, benteng makan, gajah makan F6. Dan barulah di sini hitam menyerah. Sungguh partai menarik dari contoh tema pin yang menguntungkan. Berlanjut ke nomor 7 atau nomor terakhir dari tema pin yang menguntungkan. Untuk posisi diagram terakhir dari posisi pin yang menguntungkan, kita dapat melihat bahwa pion F7 dan H7 terkena pin. Bagaimana putih dapat memanfaatkan posisi tersebut? Mari kita ikuti langkah-langkahnya. Langkah pertama putih di sini adalah benteng E6. Langkah bagus bertujuan untuk memaksa Menteri Hitam meninggalkan penjagaan terhadap petak F7. Tentu saja di sini putih tidak langsung melangkah. Saya mundur satu langkah. Benteng G6, karena hitam dapat menjawab dengan benteng G8 dan posisi hitam masih tetap bisa bertahan. Kembali kepada posisi utama. Setelah benteng E6, hitam melangkah Menteri D8. Dan sekarang Menteri Hitam meninggalkan penjagaan terhadap petak F7. Langkah kedua putih adalah benteng G6. Jadi sebelum putih melangkah benteng G6, putih mengambil rencana pertama, yaitu memaksa Menteri meninggalkan penjagaan terhadap F7.
Di sini hitam menjawab benteng G8. Tentu saja hitam tidak dapat melangkah. Saya mundur satu langkah. F makan G6 karena putih akan menjawab benteng makan E8 sekaligus melakukan langkah skak, dan jelas di sini posisi putih menang. Kembali kepada posisi partai utama. Setelah benteng G8, putih melangkah benteng makan F7. Nah, disinilah poin daripada langkah pertama, yaitu langkah benteng E6 yang memaksa Menteri Putih meninggalkan penjagaan terhadap F7. Partai berlanjut. Hitam melangkah benteng D1 sekaligus melakukan langkah skak. Raja H2. Menteri B8 melakukan langkah skak. G3. Benteng D2 skak. Raja H1. Baik, kita akan beralih kepada tema pin yang tidak menguntungkan. Tema pin yang tidak menguntungkan adalah yang terkena pin melepaskan ikatan pin sekaligus melakukan serangan balik. Tentu saja hal ini tidak berlaku terhadap pin raja. Di sini saya akan memberikan dua contoh ilustrasi partai tentang pin yang tidak menguntungkan. Baik, kita akan ikuti partai yang pertama. Putih membuka permainan dengan D4, dibalas oleh hitam dengan D5, C4, E6, kuda C3, kuda F6, gajah G5, sekaligus melakukan langkah pin terhadap kuda yang berada di F6. Kuda B ke D7, C makan D5, E makan D5, kuda makan D5. Dan di sini putih merasa bahwa kuda F6 terikat oleh gajah. Namun dalam posisi ini hitam melepaskan ikatan pinnya dengan melangkah kuda makan D5, mengorbankan menterinya. Dan partai berlanjut. Gajah makan D8, gajah B4 melakukan langkah skak, menteri D2, gajah makan D2, raja makan D2, raja makan D8. Dan di sini hitam unggul 1 perwira. Mari kita berlanjut kepada ilustrasi partai kedua. Dalam ilustrasi partai kedua, di sini kita diperlihatkan bagaimana putih melepaskan ikatan pinnya dengan bermaksud melakukan serangan balik terhadap raja lawan. Mari kita ikuti langkah-langkahnya. Putih membuka dengan E4, dibalas E5 oleh hitam, kuda F3, D6, gajah C4, H6, kuda C3, gajah G4. Sekaligus di sini hitam melakukan pin terhadap kuda yang berada di F3. Putih menjawab kuda makan E5, langkah bagus sekaligus melepaskan ikatan pin. Partai berlanjut. Gajah makan D1, saya mundur 1 langkah. Jika di sini hitam melangkah D makan E5,
maka putih akan menjawab menteri makan G4 dan putih unggul posisi. Kembali kepada posisi partai utama. Setelah gajah makan D1, putih melanjutkan gajah F7, raja E7, langkah paksa, dan putih mengakhiri partai dengan langkah kuda D5. Di sini terjadi langkah skakmat. Demikian dua ilustrasi partai tentang pin yang tidak menguntungkan. Baik, kita akan berlanjut kepada posisi diagram tentang tema pin yang tidak menguntungkan. Dalam posisi diagram pertama, di sini putih berani masuk terkena tema pin karena putih dapat melakukan serangan balasan. Mari kita ikuti langkah-langkahnya. Kuda makan E5, hitam membalas benteng E8, sekaligus melakukan pin terhadap kuda yang berada di E5. Kuda D7, benteng makan E4, kuda makan F6, melakukan langkah skak. Raja G7, kuda makan E4. Dan di sini putih unggul 1 perwira. Baik, kita akan berlanjut ke posisi diagram nomor 2. Dalam posisi diagram nomor 2, terlihat gajah hitam yang berada di G4 melakukan pin terhadap benteng putih yang berada di F3. Bagaimana putih dapat melepaskan ikatan pin sekaligus melakukan serangan balik? Mari kita ikuti langkah-langkahnya. Putih memulai langkah pertama dengan benteng makan F6 sekaligus melepaskan ikatan pin untuk melakukan serangan balik. Hitam menjawab gajah makan D1. Tentu saja hitam tidak melangkah, saya mundur 1 langkah. Menteri makan F6 karena putih akan membalas dengan gajah makan F6 skak, dan setelah hitam menjawab dengan raja makan F6, putih akan melangkah menteri makan G4. Tentu saja posisi putih unggul. Kembali kepada posisi partai utama. Setelah gajah makan D1, putih melangkah benteng G6, melakukan langkah double check. Raja H7, benteng G7, lagi-lagi melakukan double check. Raja H8, benteng H7, lagi-lagi melakukan double check. Raja G8, benteng H8, dan melakukan langkah skakmat. Baik, kita akan berlanjut ke posisi diagram nomor 3. Perhatikan dalam posisi diagram nomor 3, kuda putih yang berada di G4 terkena pin oleh menteri hitam yang berada di H5. Namun, menteri hitam sendiri dalam keadaan tidak terjaga. Bagaimana di sini putih bisa memanfaatkan posisi tersebut dan putih dapat melakukan serangan balik terhadap ikatan pin daripada hitam. Putih menjawab langkah pertama dengan kuda F6, langkah bagus, sekaligus melepaskan ikatan pin. Hitam menjawab menteri E2. Jika saya mundur 1 langkah, dalam posisi ini jika hitam menjawab
G makan F6, maka putih akan melangkah, menteri makan H5. Jelas posisi putih jauh lebih unggul. Kembali kepada posisi partai. Setelah hitam melangkah menteri makan E2, putih melanjutkan dengan kuda G8, melakukan langkah skak, raja E8, kuda C7 melakukan langkah skak, raja F8, benteng D8, dan hitam menjadi mat dalam posisi ini. Kita beralih ke contoh nomor 4. Baik, dalam posisi diagram nomor 4 terlihat bagaimana menteri hitam melakukan pin terhadap kuda putih yang berada di C3. Bagaimana di sini putih bisa memanfaatkan posisi pin tersebut dan dapat melakukan serangan balik yang menghancurkan. Langkah pertama putih adalah kuda D5 melepaskan ikatan pin dan melakukan serangan balik dengan mengancam kuda C7 checkmate. Di sini hitam membalas dengan C makan D5, dan disinilah poin daripada pengorbanan kuda. Putih melakukan langkah taktis yang bagus dengan melangkah benteng makan A7, melakukan langkah skak. Raja makan A7, saya mundur satu langkah. Jika dalam posisi ini hitam menjawab menteri A7, maka putih akan melangkah menteri C6 skak, dan putih menang. Kembali kepada posisi utama. Setelah raja makan A7, putih melangkah menteri A4, sekaligus melakukan langkah skak, dan jelas dalam posisi ini putih menang. Kita akan beralih ke posisi diagram nomor 5 atau nomor terakhir dalam tema pin yang tidak menguntungkan. Dalam posisi diagram nomor 5 atau nomor terakhir dari tema pin yang merugikan, terlihat menteri hitam melakukan pin terhadap kuda E4. Namun posisi raja hitam yang tidak menguntungkan membuat putih berhasil membuat serangan yang mematikan. Kita ikuti langkah-langkahnya. Kuda D6 melepaskan ikatan pin. Menteri makan C2. Gajah makan F7, melakukan langkah skak. Raja H8. Kuda makan E8. Dan di sini hitam menyerah karena hitam tidak bisa mencegah ancaman langkah mat gajah ke G7. Demikian akhir dari pelajaran mengenai pin, dan kita akan berlanjut mempelajari tentang tema garis terbuka dan diagonal. Elemen kedua yang akan kita pelajari adalah kekuatan garis dan diagonal. Di sini saya telah memilih partai menarik antara putih Rubinstein melawan hitam Bogoljubov. Partai dimainkan pada tahun 1922 di Vienna, Austria. Dalam partai ini diperlihatkan bagaimana Rubinstein memenangkan partainya karena menguasai garis atau lajur C secara sempurna. Mari kita ikuti langkah-langkahnya. Putih melangkah C makan D5. Hitam menjawab kuda makan D5. Kuda makan D5. C makan D5. Di sini saya telah memberi tanda panah pada garis C.
Partai berlanjut, Menteri B3, kuda F6, gajah D2, persiapan benteng untuk menguasai jalur C, kuda E4, benteng F ke D1, kuda makan D2. Di sini saya garis bawahi bahwa langkah ini adalah langkah meragukan, membantu putih untuk mempercepat penguasaan garis C. Partai berlanjut, benteng makan D2, Menteri D6, benteng C1, B6, benteng D ke C2. Di sini jelas putih sudah menguasai garis C. Partai berlanjut, gajah B7, Menteri A4. Langkah bagus untuk mengambil keuntungan jika hitam bermaksud melakukan penukaran besar-besaran. A6, saya mundur satu langkah. Tentu saja di sini hitam tidak melangkah. Benteng F ke C8 karena putih akan menjawab benteng makan C8, benteng makan C8, saya mundur dalam partai analisa. Tentu saja hitam di sini tidak mengambil dengan gajah, gajah makan C8, karena putih akan menjawab Menteri E8. Dan jelas putih menang. Kembali kepada posisi analisa. Setelah benteng makan C8, putih melanjutkan benteng makan C8, gajah makan C8, Menteri makan A7, dan putih unggul. Kembali kepada posisi utama. Setelah hitam melakukan dorongan A6, putih melangkah benteng C7. Tentu saja ini langkah bagus, sesuai dengan prinsip jika bisa dengan aman menduduki baris 7, itu sangat disarankan. Partai berlanjut, B5, Menteri A5, benteng A, B8, menjaga gajah yang berada di B7, benteng C1 menuju C5, langkah mengunci. Partai berlanjut, benteng F ke D8. Di sini putih melanjutkan dengan langkah bagus, kuda E5. Hitam menjawab gajah F6. Tentu saja hitam tidak melangkah, saya mundur satu langkah. Gajah makan E5. Karena putih akan menjawab D makan E5, Menteri makan E5, dan putih mempunyai langkah taktis dengan melangkah benteng makan B7. Jika benteng makan B7, Menteri makan D8. Dan putih unggul 1 perwira. Kita berlanjut pada posisi partai utama. Setelah gajah F6, putih melanjutkan dengan kuda C6, hitam menjawab E6, G3. Langkah bagus untuk menghindari sewaktu-waktu ada ancaman mat di baris bawah. Dan partai berlanjut, benteng D ke C8,
kuda makan B8, benteng makan B8. Dan di sini kita perhatikan bahwa hitam mempunyai ancaman gajah membuat pin terhadap benteng C7 dengan melangkah gajah D8. Putih di sini melanjutkan dengan langkah bagus. Gajah makan B5. Hitam menjawab gajah D8. Saya mundur satu langkah. Jika dalam posisi ini hitam menerima pengorbanan dari putih dengan langkah A makan B5, maka putih akan menjawab menteri A7 dan putih menang. Kembali kepada posisi partai utama. Setelah gajah D8, putih melangkah gajah E8, langkah bagus kembali. Hitam menjawab menteri F8. Saya mundur satu langkah. Jika seandainya di sini hitam melangkah gajah makan C7, maka putih mempunyai pilihan menteri makan C7, menteri makan C7, benteng makan C7, benteng makan E8, dan putih melangkah benteng makan B7. Posisi putih tetap unggul. Kita kembali dengan langkah utama hitam, yaitu menteri F8. Di sini putih menjawab dengan langkah benteng makan B7, membuat langkah bagus dengan memperhitungkan kekuatan dua benteng. Gajah makan A5, benteng makan B8, menteri D6, benteng B7, mengancam F7, gajah B6, benteng C6, menteri B4, gajah makan F7, melakukan langkah skak. Dan di sini hitam menyerah. Partai ini sangat menarik karena menonjolkan kekuatan garis dan baris. Baik, kita menuju contoh posisi diagram nomor 2. Untuk contoh nomor 2, saya telah tampilkan satu posisi diagram. Di sini kita bisa melihat bahwa dengan penguasaan garis, kita bisa banyak mendapat keuntungan. Di sini kita bisa melihat garis terbuka adalah garis B. Baik, kita ikuti langkah-langkahnya. Putih melangkah benteng H ke B1. Langkah yang bagus bertujuan untuk menguasai garis B. Dan selain itu, putih mengambil benteng yang tepat, yaitu benteng yang berada di petak H1 untuk berpindah ke B1. Dan fungsi benteng A1 adalah untuk mendukung dorongan pion yang berada di garis A.
Kita berlanjut. Gajah B6, A4, Raja D7, A5, Gajah C7, benteng B7. Langkah prinsip menduduki baris 7. Kita berlanjut. Benteng H ke C8, A6. Langkah bagus, langkah mengunci pion yang berada di A7 sekaligus membantu pengawalan benteng yang berada di B7. Partai berlanjut. Raja D8, benteng A B1. Setelah bertugas, benteng A akhirnya diperbantukan untuk menguasai baris B. Partai berlanjut. E5, D makan E5, F makan E5, Gajah E3, Raja E8. Raja berusaha untuk menjaga pion-pion yang berada di sayap raja, namun ini sudah terlambat. Kita lanjutkan. E4, langkah bagus dengan maksud membongkar pion hitam. Raja F8, benteng D1, Gajah D6. Saya mundur satu langkah. Jika di sini hitam memilih D kali E4, maka putih akan menjawab benteng D7 dan posisi putih unggul. Kita berlanjut kepada posisi utama. Setelah Gajah D6, putih melanjutkan E makan D5, C makan D5, benteng makan D5. Dan di sini jelas posisi putih jauh lebih unggul. Baik, kita akan menuju contoh nomor 3. Dalam posisi nomor 3, tentang garis dan diagonal, terlihat di sini putih mempunyai kekuatan menguasai garis G. Bagaimana putih memanfaatkan kekuatan tersebut? Mari kita ikuti langkah-langkahnya. Langkah pertama, putih gajah makan C5, menteri makan C5, gajah E6. Langkah untuk mencoba membuat titik temu di petak G8 antara gajah dan kedua benteng. Partai berlanjut. Benteng E7, menteri H6. Langkah bagus untuk membuka garis G. Hitam melanjutkan dengan G makan H6. Saya mundur satu langkah. Pilihan lain hitam di sini, misalnya G5, maka putih akan melakukan langkah menteri makan F6 sekaligus melakukan langkah skak. Benteng G7, benteng makan G5. Dan tentu saja di sini posisi putih menang. Atau pilihan lain, jika menteri makan C3, maka hitam akan menyelesaikan partai ini dengan langkah bagus, yaitu menteri makan H7, raja makan H7, benteng H3, skakmat. Kita kembali ke partai utama. Setelah G makan H6, maka putih melanjutkan benteng G8, skak,
benteng makan G8, benteng makan G8, dan skakmat. Demikian contoh nomor 3. Dan kita akan berlanjut ke nomor 4 tentang tema kekuatan garis dan diagonal. Untuk contoh nomor 4 atau nomor terakhir dari tema buka garis dan diagonal, menurut saya contoh ini sangat unik. Kemenangan putih dalam posisi ini dihasilkan dari kekuatan diagonal gajah putih yang berada di B2. Namun dalam awal posisi terlihat gajah yang berada di B2 kesannya terlalu pasif. Mari kita ikuti langkah-langkahnya. Putih melangkah F5, menekan bidak lemah yang berada di E6, kuda E4, gajah makan E4, hitam membalas dengan D makan E4, F makan G6, benteng C2. Hitam mencoba untuk melakukan serangan balasan melalui kekuatan garis C. Putih melanjutkan dengan G makan H7 sekaligus melakukan langkah skak. Tempo yang bagus untuk membongkar juga pertahanan dari posisi hitam. Raja H8. Saya mundur satu langkah. Jika dalam posisi ini hitam melangkah raja makan H7, maka putih akan melanjutkan dengan benteng H3 skak, raja G8, menteri H6, dan putih unggul. Kembali kepada posisi partai. Setelah raja H8, putih melanjutkan dengan langkah D5, melakukan langkah skak, sekaligus membuka diagonal gajah yang berada di B2. Hitam membalas E5, dan di sini putih melakukan langkah yang sangat bagus sekali, yaitu dengan melangkahkan menteri B4. Langkah pengorbanan menteri yang luar biasa untuk memaksimalkan kekuatan gajah yang berada di B2. Hitam menjawab benteng 8 ke C5, saya mundur satu langkah. Tentu saja dalam posisi ini hitam tidak melangkah menteri makan B4 karena putih akan melanjutkan dengan gajah makan E5, dan setelah ini langkah hitam adalah langkah paksa semua. Hitam raja makan H7, benteng H3, raja G6, benteng G3, raja H6, benteng F6, raja H5, benteng F5, melakukan langkah skak kembali, raja H6, gajah F4 skak, raja H7, benteng F5 skak mat. Sungguh bagus varian dari putih jika hitam menerima pengorbanan menteri. Kembali kepada posisi utama. Setelah benteng 8 ke C5, lagi-lagi di sini putih melakukan langkah yang luar biasa, yaitu dengan langkah benteng F8, melakukan langkah skak dan sekaligus mengorbankan bentengnya. Di sini hitam melanjutkan dengan raja makan H7. Saya mundur satu langkah. Jika dalam posisi ini hitam melanjutkan dengan menteri makan F8,
Maka putih akan melanjutkan dengan gajah makan E5, raja makan H7, menteri makan E4, melakukan langkah skak, dan hitam terkena posisi jaringan mat. Kembali kepada posisi utama, setelah raja makan H7, putih melanjutkan dengan menteri makan E4, skak, raja G7, gajah makan E5, skak, langkah bagus, raja makan F8, gajah G7, lagi-lagi langkah bagus. Di sini hitam melanjutkan dengan raja G8, saya mundur satu langkah. Tentu saja di sini hitam tidak melangkah menteri makan G7 karena putih akan melakukan langkah skakmat dengan menteri E8. Kita kembali kepada posisi partai utama. Setelah raja G8, putih melangkah menteri E7. Dan di sini hitam menyerah. Sungguh luar biasa bagaimana putih dapat mengolah posisi ini agar mendapatkan diagonal yang bagus untuk gajah yang berada di B2. Mari kita berlanjut kepada pembahasan terakhir, yaitu mengenai menghilangkan penjagaan. Dalam pembelajaran elemen menghilangkan penjagaan atau kekuatan lawan, dalam posisi diagram pertama, penjaga hitam yang paling kuat dalam posisi ini adalah kuda yang berada di A5. Dan putih mempunyai kekuatan yang cukup maksimal karena semua perwiranya dalam keadaan aktif, seperti gajah G2 mengontrol sampai dengan A8, gajah D6 juga menguasai petak B8, menteri menguasai juga baris 7, dan kuda E4 sewaktu-waktu bisa diperbantukan untuk melakukan penyerangan. Mari kita ikuti langkah-langkahnya. Langkah pertama putih adalah benteng makan E5 sekaligus menghilangkan kekuatan atau penjagaan dari buah hitam. B makan A5. Saya mundur satu langkah. Kemungkinan lain dalam posisi ini, misalnya hitam memilih kuda D6, maka putih akan melangkah kuda D6. Dan putih unggul. Atau kemungkinan lainnya, seandainya putih melangkah menteri makan D6, maka putih akan melanjutkan dengan benteng makan A7, raja makan A7, menteri A1. Dan setelah raja B8, kuda melangkah D6 dan putih tentu saja unggul. Atau pilihan ketiga dalam posisi ini, kuda makan G7. Di sini putih akan melanjutkan dengan langkah bagus menggunakan kekuatan garis. Benteng makan A7, melakukan langkah skak. Raja makan A7, langkah paksa. Benteng A1, gajah A6,
benteng makan A6 melakukan langkah skak, raja B7, kuda C5 double check, raja C8, benteng A8 dan melakukan langkah skakmat. Kembali kepada posisi partai utama. Setelah B makan A5, putih melanjutkan dengan langkah bagus, yaitu menteri makan A7, B7 dan melakukan langkah skak. Raja makan B7, kuda C5 double skak, raja B6, saya mundur satu langkah. Bila raja C8, maka putih akan melangkah gajah B7 dan skakmat. Kembali kepada posisi partai. Setelah raja B6, putih melanjutkan dengan kuda A4 melakukan langkah skak, raja makan B5, benteng B1 melakukan langkah skak, memaksa raja untuk berpindah ke garis A, raja makan A4, atau saya mundur satu langkah. Seandainya dalam posisi ini hitam melangkah raja A6, maka putih akan melanjutkan dengan gajah B7 dan skakmat. Kembali kepada posisi partai utama. Setelah gajah makan A4, putih menyelesaikan partai ini dengan gajah C6 dan melakukan langkah skakmat. Demikian contoh menghilangkan penjagaan atau kekuatan lawan. Mari kita menuju contoh nomor 2. Baik, kita beralih ke posisi diagram nomor 2. Putih di sini terlihat mempunyai ide untuk mengambil petak H5 dengan menterinya, yang bertujuan untuk melakukan ancaman skakmat di petak H7. Karena mendapat dukungan dari posisi kuda yang berada di G5. Kekuatan putih lainnya adalah kedua benteng putih menguasai garis. Lalu kita lihat lagi, gajah C4 mengontrol F7. Yang terakhir kita lihat, kuda yang di C3 pun mempunyai kontrol terhadap petak D5. Dan sekarang kita menilai posisi hitam. Kekuatan hitam yang menonjol dalam posisi ini adalah kedua kudanya. Kuda yang berada di B6 mengancam gajah yang berada di C4, juga mengontrol petak D5. Kuda yang berada di F6, selain mengontrol petak D5, juga mengontrol petak H5. Mari kita saksikan bagaimana putih menyelesaikan posisi ini. Langkah pertama putih adalah benteng makan B6. Menghilangkan salah satu kekuatan atau penjaga dari buah lawan. Hitam menjawab dengan A makan B6. Putih melanjutkan dengan kuda D5. Langkah ini memaksa hitam untuk meninggalkan kontrol terhadap petak D5. Kuda makan D5, menteri H5. Dan sekarang putih mempunyai ancaman mat di petak H7. Partai berlanjut.
hitam mengambil keputusan untuk melangkah menteri ke G5. Saya mundur satu langkah. Jika dalam posisi ini hitam melangkah kuda F6, maka putih akan melangkah benteng makan F6. Putih menang. Kembali kepada posisi partai utama. Setelah hitam melangkah menteri G5, putih melanjutkan menteri makan G5, kuda F4, menteri makan E5. Dan di sini hitam menyerah. Contoh yang sangat menarik. Mari kita berlanjut ke posisi diagram nomor 3 dengan tema menghilangkan penjagaan atau kekuatan lawan. Baik, untuk nomor 3 kita dapat melihat bahwa buah hitam yang sangat berguna pada posisi ini adalah gajah yang berada di D8, yang juga melakukan ancaman terhadap benteng putih yang berada di C7. Jika benteng dipindahkan, maka hitam akan melakukan langkah rokade. Artinya posisi hitam menjadi aman. Mari kita ikuti langkah-langkah putih. Langkah pertama putih adalah benteng makan D8 sekaligus menghilangkan buah bagus dari pihak hitam. Dan di sini hitam menjawab benteng makan D8. Saya mundur satu langkah. Jika dalam posisi ini hitam melangkah raja makan D8, maka putih akan melangkah benteng A7 dan tetap menguasai baris 7. Jika partai dilanjutkan, dalam posisi ini hitam dapat melakukan langkah menteri E2, mengancam gajah yang berada di B2, putih melangkah menteri D4, sekaligus menjaga B2 dan melakukan langkah skak, raja E8, H3, langkah untuk mengamankan raja di petak H2, menteri D3, menteri C5 mengancam melakukan mat di petak E7, menteri D8, gajah A3 memperkuat diagonal antara A sampai dengan F8 dan mengancam juga petak E7, gajah D7, kuda C4. Jelas dalam posisi ini putih mendapat keunggulan. Kita kembali ke posisi partai. Setelah benteng makan D8, putih melanjutkan gajah A3, tentu saja bertujuan untuk mencegah hitam melakukan langkah rokade. Hitam menjawab menteri E2, putih melangkah H3 untuk mengamankan posisi raja di petak H2. Menteri E1 melakukan langkah skak, raja H2. Menteri A5 melakukan double ancaman terhadap gajah di A3 dan benteng di C7. Benteng E7 skak melakukan langkah tempo, raja F8, gajah B4 mengancam menteri, menteri A4, benteng D7 melakukan langkah skak tarik, raja E8, dan di sini putih melakukan langkah bagus untuk tetap melanjutkan serangan terhadap hitam. Kuda F5. E makan F5, saya mundur satu langkah.
Seandainya dalam posisi ini hitam menjawab menteri makan B4, maka putih akan melangkah kuda G7, melakukan langkah skak, raja makan D7, menteri B7, checkmate. Atau jika hitam memilih langkah lainnya dalam posisi ini dengan langkah benteng makan D7, maka putih akan melangkah menteri A8 skak, benteng D8, kuda makan G7 skak, raja D7, menteri B7 skak mat. Kita kembali ke posisi partai utama. Setelah hitam menjawab E makan F5, di sini putih kembali melakukan langkah tempo dengan benteng E7 melakukan langkah skak. Raja F8, menteri makan F5 dengan ancaman terhadap F7, juga ada ancaman skak tarik yang dilakukan oleh benteng E7. Partai berlanjut, gajah C4, benteng makan F7, double skak, raja G8, benteng F8 skak, benteng makan F8, menteri makan F8 dan melakukan langkah skak mat. Contoh yang menarik tentang bagaimana menghilangkan kekuatan lawan. Baik, kita beralih ke dalam contoh nomor 4. Perhatikan posisi diagram putih yang sudah menguasai garis C dan baris 7. Dan ini bisa dijadikan pertimbangan untuk membuat serangan. Dan selanjutnya kita perhatikan buah hitam. Penjaga atau kekuatan hitam pada posisi ini adalah gajah yang berada di E7. Dan kelemahannya, menteri perlu beberapa langkah untuk membantu posisi pertahanannya. Mari kita ikuti langkah-langkahnya. Langkah pertama putih di sini adalah benteng makan E7 sekaligus menghilangkan kekuatan atau penjagaan dari buah hitam. Raja makan E7, benteng C7 melakukan langkah skak sekaligus tetap menguasai baris 7. Raja E8, saya mundur satu langkah. Jika dalam posisi ini hitam melangkah raja F6, maka putih akan melanjutkan menteri F3 skak dan selanjutnya mengambil pion yang berada di F7. Kembali kepada posisi utama. Setelah raja E8, putih melanjutkan dengan menteri F5 untuk mengancam pion yang berada di F7. Hitam menjawab benteng F8 menjaga pion F7. Putih melanjutkan dengan kuda D3, kuda G3. Langkah bagus. Saya mundur satu langkah. Jika dalam posisi ini putih melangkah kuda D4, maka hitam mempunyai pembelaan yang bagus dengan langkah menteri B6, kuda E6, menteri G1, benteng G1, benteng C1, menteri makan C1, melakukan langkah skak kembali, raja makan C1, dan di sini
hitam mendapatkan tempo yang sangat penting, yaitu dengan melakukan benteng C8 skak. Putih raja D2, barulah di sini hitam mengambil kuda yang berada di E6, dan hitam masih bisa memberi perlawanan. Kita kembali kepada posisi partai. Setelah kuda G3, hitam tetap menjawab dengan langkah menteri B6. Putih melanjutkan dengan kuda H5, bertujuan kuda F6, kuda D5. Partai berlanjut, menteri G1 dan melakukan langkah skak. Saya mundur satu langkah. Jika seandainya di sini hitam menjawab menteri makan C7, maka putih akan melakukan langkah kuda F6 skak, raja E7, kuda D5, dan posisi putih unggul. Kembali kepada posisi utama. Setelah benteng G1 melakukan langkah skak, putih menutup dengan benteng C1. Menteri A7 mencoba untuk menguasai baris 7, namun posisinya sudah terlambat. Di sini putih dapat melanjutkan dengan kuda F6 melakukan langkah skak, raja E7, benteng C7 melakukan langkah skak, langkah bagus yang memaksa hitam mengambil benteng yang berada di C7 dengan langkah menteri makan C7, kuda D5 skak, raja E8, kuda makan C7 dan melakukan langkah skak. Dan tentu saja di sini posisi putih unggul. Baik, kita akan masuk ke contoh nomor 5. Baik, kita perhatikan untuk contoh nomor 5. Kekuatan putih sudah maksimal diarahkan kepada posisi raja hitam. Dan dalam posisi ini, yang dianggap sebagai penjaga atau kekuatan hitam adalah posisi kuda yang berada di D7. Mari kita ikuti langkah-langkahnya. Langkah pertama putih adalah benteng makan D7, sekaligus menghilangkan kekuatan atau penjagaan dari buah hitam. Partai berlanjut, gajah makan D7, gajah makan H7, melakukan langkah skak, langkah bagus untuk membongkar pertahanan raja hitam, sekaligus mengambil tempo langkah menteri H5. Raja makan H7, menteri H5 melakukan langkah skak, raja G8, dan di sini putih melanjutkan dengan kuda E4, bertujuan kuda G5 dan bekerja sama dengan menteri mengancam mat di petak H7. Partai berlanjut, gajah E7 untuk mencegah langkah kuda E5. Saya mundur satu langkah. Seandainya di sini hitam melangkah E makan F4, maka putih akan menjawab kuda F6 skak, G makan F6, gajah makan F6, gajah G7, menteri G5, dan putih menang. Atau pilihan lain hitam dalam posisi ini, misalnya G6, dan putih akan menjawab dengan kuda F6 skak, raja G7, menteri H7 skak, raja makan F6, F makan E5, melakukan double check,
Raja E7. Saya mundur dalam partai analisa. Seandainya dalam posisi ini, hitam melangkah Raja G5, maka putih akan menjawab Gajah C1, Raja G4, Menteri H3, dan skakmat. Kembali kepada posisi analisa. Jika hitam memilih Raja E7, maka putih akan melanjutkan dengan Menteri H4, skak, F6, Menteri makan F6, dan melakukan langkah skakmat. Kembali kepada posisi partai utama. Setelah Gajah E7, putih melangkah F, makan E5, melakukan ancaman Menteri makan F7, dan petak F6. Di sini hitam menjawab Gajah C6, saya mundur satu langkah. Jika dalam posisi ini hitam menjawab benteng F8, maka putih akan menyelesaikan partai ini dengan langkah kuda F6, skak. Setelah Gajah C6, putih melangkah Menteri F7, melakukan langkah skak, Raja H8, kuda F6, dengan ancaman Menteri H5, skakmat. Partai berlanjut. Gajah makan G2, skak, Raja makan G2, G makan F6, E makan F6, benteng G8 melakukan langkah skak, Raja H3, benteng G5, F makan E7 sekaligus melakukan langkah skak dengan menggunakan gajah yang berada di B2. E5, Menteri F8 melakukan langkah skak. Dan di sini hitam menyerah. Sungguh partai yang sangat menarik. Kita berlanjut ke posisi diagram nomor 6. Baik, untuk posisi diagram nomor 6, di sini terlihat putih mempunyai kekuatan di garis F. Karena kedua bentengnya telah dipadukan. Sedangkan penjaga hitam dalam posisi ini ialah pion yang berada di F6. Sehingga garis F belum terbuka. Bagaimana putih mengolah posisi ini? Mari kita saksikan langkah-langkah dari putih. Langkah putih pertama adalah benteng makan F6, sekaligus menghilangkan pion pengganggu yang berada di F6, sehingga garis F sekarang menjadi terbuka. Hitam menjawab gajah makan F6, putih benteng F6, hitam melangkah benteng E6. Di sini hitam mencoba menyederhanakan permainan. Hitam pada posisi ini tidak takut jika putih melangkah benteng F8, skak, karena hitam dapat menjawab menteri makan F8, gajah makan F8, raja makan F8, dan posisi hitam masih tetap kokoh dalam posisi ini. Kita kembali ke posisi partai. Setelah benteng E6, putih melanjutkan dengan menteri
F4, langkah bagus, tetap fokus untuk mengalirkan serangan melalui garis F. Di sini putih mengancam benteng F8. Partai berlanjut, hitam langkah menteri A7 skak, raja H1, menteri A1 skak, kuda F1, menteri C3. Dan partai berlanjut, putih melangkah benteng F8 skak, raja H7, putih melanjutkan dengan gajah G5. Langkah bagus yang bertujuan untuk melangkah menteri ke petak H4. Partai berlanjut, benteng makan G5, menteri makan G5, raja G7. Dan di sini putih melanjutkan menteri D8. Langkah bagus. Dan sekarang putih membuat rencana menyerang melalui baris 8. Dan di sini hitam menjawab dengan menteri E5, benteng G8 skak, raja H7, benteng H8, melakukan langkah skak kembali. Langkah benteng H8 adalah langkah bagus yang juga merupakan langkah selipan. Di sini hitam menjawab menteri makan H8. Saya mundur satu langkah. Seandainya hitam menjawab dengan raja G7, maka putih akan melangkah menteri F8 dan terjadi skakmat. Kita kembali ke posisi partai. Setelah menteri makan H8, putih melanjutkan menteri makan D7 skak, menteri G7 menutup langkah skak, menteri makan E6. Dan di sini putih menang satu perwira. Demikian bahasan saya tentang 3 elemen penting dalam bermain catur, yaitu pin, buka garis atau diagonal, dan menghilangkan penjagaan atau kekuatan lawan. Semoga pelajaran ini dapat bermanfaat. Sampai berjumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Salam catur, gens una sumus.